Saat itu lalu lintas macet karena yang dibuka hanya satu jalur aja. Ya, alasannya karena ada perbaikan jembatan. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa, horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya, kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan ya, dan selalu dilancarkan setiap urusan kalian. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas kisah lengkap tragedi runtuhnya Jembatan Tenggarong yang ada di Kalimantan Timur. Dulu bangunan ini menjadi ikon kebanggaan masyarakat. Namun semua berubah seketika, menyisakan kisah yang masih dibicarakan sampai sekarang. Dari penyebab runtuhnya menurut penjelasan resmi, berbagai cerita mistis yang beredar, baik sebelum maupun sesudah peristiwa yang terjadi. Bahkan ada keajaiban, kisah-kisah dari korban yang selamat dari tragedi itu. Meski mereka berada di titik paling berbahaya, hingga bagaimana dampak peristiwa ini mengubah kehidupan masyarakat, serta tanggapan dari berbagai pihak berwenang. Apakah ini hanya sekedar kesalahan pembangunan, atau ada hal lain di baliknya? Nah, kalian penasaran? Yuk simak ceritaku sampai habis ya. Jembatan Kutai Kartanegara adalah ikon kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur. Jembatan itu teman-teman dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1995 dan diresmikan pada 22 September tahun 2001. Panjang jembatan itu teman-teman sekitar 710 meter. Bentang utama 270 meter. Fungsi jembatan itu teman-teman sebagai penghubung antara kota Tenggarong dengan Tenggarong seberang, serta jalur utama menuju Samarinda dan Balikpapan. Ditemukan lantai jembatan turun sekitar 50 cm. Tiang penyangga bergeser di sisi Tenggarong 15 cm. Sisi Samarinda 30 cm. Dan itu sudah diketahui kondisinya, kalau sudah mulai nggak aman. Pada saat itu, sudah diusulkan biaya sebesar 23 M untuk perbaikan. Tapi anggaran itu nggak disetujui. Banyak pekerja lapangan melaporkan, batang penggantung jembatan banyak yang miring. Saat itu pun diberitakan di media sosial. Saat itu baru ditandatangani kontrak perawatan jembatan senilai 2,7 M. Nilai itu teman-teman jauh lebih kecil dari yang dibutuhkan sebenarnya. Pada saat itu mulai pekerjaan pengencangan baut penyangga. Lalu lintas pada saat itu tetap dibuka untuk umum. Ada seorang saksi melihat jembatan tiba-tiba bergetar. Kabel penyangganya itu yang dibaikin itu tiba-tiba kayak mengendur, lalu menegang secara nggak biasa. Kurang dari 30 detik, struktur mulai perlahan patah. Bagian tengah jembatan sepanjang 270 meter ambruk dan jatuh ke Sungai Mahakam. Saat itu teman-teman jembatan sedang dalam perbaikan, tapi tetap dilewati oleh kendaraan, sehingga beban melebihi batas kemampuan struktur. Karena tragedi itu teman-teman menimbulkan korban berjatuhan dan kendaraan banyak yang rusak. Pada saat itu dinyatakan yang meningsoi sekitar 23 orang. Sedangkan korban yang luka-luka ada sekitar 40 orang. Yang hilang belum ditemukan sama sekali, sekitar 13 orang. Sedangkan kendaraan yang jatuh ke sungai ada 2 unit bus, ada 2 unit truk, ada 4 unit mobil penumpang, dan lebih dari 10 unit motor yang tenggelam di sungai. Saat jembatan tiba-tiba ambruk pada Sabtu sore,
Warga pada saat itu mengira terjadi gempa. Ya, terjadi gempa bumi, bahkan semacam kayak ledakan. Tapi saat mereka sadar kalau jembatan Tenggarong itu runtuh tuh ke Sungai Mahakam dengan puluhan kendaraan serta ada orang di dalamnya. Reaksi pertama dari masyarakat itu, mereka itu sangat syok, kaget, timbul kepanikan dan trauma. Mereka khawatir dengan nasib keluarga atau kerabat bahkan tetangga mereka yang menjadi korbannya di sana. Banyak orang yang selamat karena kebetulan, karena keberuntungan, dan pertolongan orang lain. Ada 3 cerita yang aku akan ceritakan kepada kalian. 3 cerita ini adalah pengalaman dari para korban yang selamat. Mereka itu menceritakan kisahnya. Ada kisah 2 orang guru. Mereka itu adalah sahabat. Mereka itu berinisial N dan Y. Usia N sekitar 34 tahun. Sedangkan Y usianya itu sekitar 44 tahun. 2 guru sekaligus mahasiswa. Menjadi salah satu korban yang selamat. Pada kejadian teman-teman, mereka itu baru aja selesai kuliah. Dan mereka pulang pakai motornya. Saat itu jembatan dalam perbaikan dan diatur lalu lintas secara berganti-gantian. Jadi mereka itu gak langsung masuk gitu aja di jembatan Tenggarong. Tapi mereka antri gitu loh melalui jembatan itu secara pelan-pelan. Saat mereka sudah berada di sekitar 200 meter di jembatan Tenggarong itu, tiba-tiba jalanan miring ke kiri. Dalam waktu singkat, di bagian tengah jembatan tiba-tiba langsung runtuh. Pada saat itu juga mereka jatuh. Pandangan mereka itu gelap dan tiba-tiba nggak sadarkan diri. Namun beberapa saat kemudian, mereka itu sadar. Mereka sangat terkejut karena mereka pada saat itu, mereka berada di atas pondasi beton tiang penyangga jembatan. Dan itu hanya beberapa meter di atas permukaan air Sungai Mahakam. Ternyata mereka berdua itu terlempar ke arah itu saat jembatan runtuh. Kalau misalkan mereka langsung jatuh ke dalam Sungai Mahakam, kemungkinan mereka akan terbawa arus atau tertimpa bangunan. Keadaan mereka berdua pada saat itu mengalami luka-luka. Mereka juga masih bisa bergerak, masih bisa bangun, dan mereka pergi meminta bantuan. Akhirnya mereka berdua dibantu oleh orang-orang yang saat itu mencari para korban. Sampai sekarang, mereka masih menganggap keselamatan mereka itu adalah mukjizat. Ya, yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ada juga teman-teman kisah dari pengemudi yang berinisial L. Dia menceritakan pengalamannya yang begitu menegangkan. Pada saat itu, dia berada di jembatan Tenggarong. Saat itu lalu lintas macet. Karena yang dibuka hanya 1 jalur aja. Ya, alasannya karena ada perbaikan jembatan. Tiba-tiba dia melihat kabel penyangga jembatan bergerak gak beraturan. Gak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh. Ya, gemuruh yang sangat keras. Dia pun langsung mengerem kendaraannya. Tapi di jalanan, di bawah kakinya itu tiba-tiba miring. Miring tajam. Bagaimana sih kalau jembatan sudah mau runtuh itu dia tuh miring dulu gitu. Pada saat itu, motornya itu berhenti di bagian batas yang runtuh. Dia pun langsung spontan melompat ke bagian yang masih kokoh, yang masih bisa diinjak. Dan akhirnya dia diselamatkan oleh warga. Nah, yang ketiga adalah kisah dari seorang pemuda yang berinisial LM. Dia itu berusia 22 tahun. Saat itu dia selamat, namun dia sekaligus menjadi penolong nyawa orang lain. Ya, dia sempat-sempatnya menolong 3 nyawa orang yang ada di jembatan itu. Saat itu, dia ini baru sampai di mulut jembatan Tenggarong. Dan dia itu belum sempat melintas ke tengah jembatan. Saat itu juga, dia juga melihat bagian tengah jembatan itu runtuh. Dia itu biasa aja, nggak takut, karena memang dia belum sampai ke ujungnya kan. Belum sampai jalan gitu ke tengah kan. Jadi dia itu kayak biasa aja, tapi penuh dengan rasa khawatir juga. Pada saat itu, sisa bangunan jembatan itu masih bergoyang hebat. Dia pun tiba-tiba berinisiatif.
berlari masuk untuk mencari korban. Kemudian dia menemukan 3 orang yang terluka dan terjepit. Dia pun langsung menyelamatkan ketiga orang itu. Mereka segera keluar dari jembatan. Kemudian mereka selamat, teman-teman. 3 orang luka-luka ini sangat berterima kasih kepada si pemuda ini. Walaupun sebenarnya si pemuda ini juga terancam, tapi dia ini ada inisiatif gitu loh, untuk menolong orang lain. Dan akhirnya mereka pun selamat. Aku akan cerita sebelum runtuhnya jembatan ini dulu ya. Sebelum runtuh, jembatan Tenggarong ini sudah dikenal memiliki cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Dan setelah kejadian itu, cerita ini semakin berkembang. Sudah lama banget beredar ada cerita seorang wanita jatuh dari jembatan Tenggarong. Wanita itu meningsoi, teman-teman. Sejak saat itu, banyak banget warga yang mendengar suara tangisan, suara histeris di jembatan Tenggarong itu. Dan lebih-lebih lagi, auranya itu sangat mistis. Saat cuaca sedang nggak baik-baik aja, saat hujan turun atau setelah hujan deras turun. Anginnya itu begitu sangat dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Dan ada pengendara yang melintasi pada malam hari. Dia pun melihat sosok perempuan itu berjalan pelan. Namun gak ada terlihat pijakan kakinya di jalan itu. Saat didekati, tiba-tiba sosok penampakan perempuan itu menghilang. Beberapa warga mengaku sebelum jembatan itu runtuh, mereka itu melihat hal-hal aneh, teman-teman. Ada cahaya terang yang muncul di area kabel penyangga jembatan itu. Bukan dari suara manusia ataupun suara dari kendaraan. Namun suara misterius itu sangat susah untuk dijelaskan, tapi sangat aneh di telinga. Terdengar terus gitu loh, setiap malam. 1-2 hari sebelum jembatan itu runtuh, biasanya ada hewan seperti kera ataupun burung yang berada di atas jembatan Tenggarong itu. Tiba-tiba mereka itu semua pergi. Burung-burung tiba-tiba terbang bergerombolan, pergi meninggalkan jembatan Tenggarong itu. Seakan-akan mereka itu kayak tahu gitu loh apa yang akan terjadi. Dan gak ada satupun binatang yang singgah di atas jembatan. Sebagian warga di sana, teman-teman, masih percaya hal-hal mistis. Mereka berpendapat kalau jembatan Tenggarong itu dibangun tanpa ada upacara adat yang seharusnya diadakan sebagai penghormatan kepada alam. Karena hal itu tidak dilakukan, akhirnya terjadilah tragedi itu. Banyak nelayan yang mengaku saat nelayan melintasi jembatan yang runtuh itu pada malam hari, mereka melihat ada sosok orang-orang yang kayak tampak bingung. Orang itu bukan 1-2 aja, tapi ada beberapa gitu loh, terlihat bayangan hitam seperti bentuk kepala manusia dan badan. Mereka itu kayak terlihat linglung, kayak bingung mau ke sana atau ke sini gitu loh. Dan bayangan-bayangan itu terlihat jelas berada di atas permukaan air Sungai Mahakam. Dan itu dekat banget di antara bangunan sisa-sisa runtuhan jembatan Tenggarong. Mereka percaya, teman-teman, kalau arwah-arwah itu adalah arwah-arwah korban yang belum tenang. Ada juga para nelayan yang lainnya mengaku kalau mereka itu mendengar seperti ada kendaraan yang melintas di jembatan, padahal jembatan itu sudah nggak ada gitu loh. Dia juga mendengar seperti suara orang mengobrol. Seperti antara 2 atau 3 orang gitu mengobrol di atas langit. Bahkan terdengar juga suara teriakan histeris yang muncul lalu tiba-tiba menghilang. Padahal lokasinya pada saat itu sangat sepi, gelap, dan hanya terlihat puing-puing sisa runtuhan aja. Jembatan itu, teman-teman, sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat sekitar selama 10 tahun. Berfungsi sebagai penghubung antar kota. Jembatan itu juga menjadi tempat rekreasi, menjadi tempat untuk lalu lintas mencari nafkah, bahkan menjadi tempat simbol kemajuan daerah.
Masyarakat sudah merasa berulang kali menyampaikan keluh kesahnya. Ya, menyampaikan keluhan kondisi jembatan itu. Tapi nggak ditindaklanjuti dengan serius. Pada saat itu, masyarakat juga sangat kecewa terhadap pihak pengelola dan konstruksi. Mengingat jembatan itu adalah ikon kebanggaan daerah yang baru diresmikan beberapa tahun sebelumnya. Masyarakat juga banyak kehilangan anggota keluarganya, kehilangan kerabatnya, tetangganya, dalam peristiwa runtuhnya jembatan itu. Di saat itu juga teman-teman, mereka juga sangat khawatir tentang jembatan yang akan dibangun baru. Pembangunan jembatan baru akan lambat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Saat pembangunan jembatan baru harus berbahan kualitas, harus dilakukan pemeriksaan rutin secara teratur, agar kejadian yang sebelumnya itu nggak terulang lagi. Proses pembangunan jembatan, anggaran, perawatan jembatan harus terbuka. Ya, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, agar masyarakat ini juga mengawasi. Selain itu, harapan masyarakat, desain jembatan itu tetap mempertahankan ciri khas Kutai Kartanegara, agar tetap menjadi kebanggaan. Akhirnya teman-teman, pada tanggal 8 Desember tahun 2015, jembatan baru selesai dibangun dan dibuka untuk umum. Jembatan baru itu sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih kokoh, beban lebih besar, sistem pengawasan keamanan lebih canggih, dan sampai saat ini sudah bertahan 11 tahun. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!